start again. It's a rich thing. Langsung mawon nggih Bapak Gatot. Pertama kami mungkin ingin tahu bagaimana asal mula penemuan dari situs Murawan ini, didasari oleh apa dan siapa, mungkin bisa menjelaskan sebentar sebelumnya kita masuk ke materi ke pembahasan sejarahnya nanti. Untuk penemuan untuk situs Murawan itu sebetulnya udah lama ya, udah didaftar itu sudah lama. Cuma di lokasi sini itu dimulai tahun 2016 ekskavasi pertama, untuk ekskavasi kedua 2017, ekskavasi ketiga 2018, dan semua hasil ekskavasi yang ada di lingkup RT 44 sini masuk di ruangan ini. Ditemukan di tanah panjenengan. Iya, milik Bapak. Milik Bapak. Jadi tanahnya adalah milik perseorangan. Iya. Untuk situsnya asli, tempat penemuan masih di belakang masih ada Bapak? Masih, kalau tanah enggak. Oh iya, maksudnya mana-mana. lokasinya Ya, setelah masih. ekskavasi itu sisa-sisanya masih wonten. Ada. Untuk penamaan Murawan sendiri mungkin hasil toponim atau pripun? Kalau Murawan sendiri itu udah kalau menurut buku Madiun yang terbaru yang bikinan Profesor Margono itu, kalau Murawan sendiri udah lama, memang di sini itu udah namanya udah Murawan, sebelum ada kerajaan Gelang-Gelang dan sebagainya. Sini udah namanya udah daerah Murawan. Oh ya, mungkin dari beberapa sumber nama Murawan itu adalah toponim dari pusat kerajaan Gelang-Gelang ya, pada masa Raja Jayakatwang. Bisa jadi seperti itu. Kalau bukan toponim, memang sini memang pusatnya, memang lokasinya kerajaan Gelang-Gelang. Waktu kan ada beberapa prasasti yang menyebutkan kan, yang membuktikan bahwa sini itu Prasasti Mula Malung, Pasar Citaji itu ada. Memang kemudian sini itu memang apa namanya, pusat kerajaan Gelang-Gelang. Iya, Madiun memang itu. ada situs tadi. Untuk penggalian pertama kali, penggalian di sini ekskavasi itu ditemukan apa saja Bapak? Yang sangat mungkin masih terlihat. Ya, kalau sini itu gimana ya, Pak? Mulai pertama sini tetap dari tanah liat dulu yang banyak. Jadi tempayan, jambang, ornamen yang berbahan dasar tanah liat. Oh, gerabah. Gerabah. Untuk benda-benda purbakala lain seperti mungkin keramik, tempayan, saluran air, ukel, umpak dan lain-lain itu juga ditemukan di situs belakang ya Pak? Iya, cuma kan sini ada ekskavasi kan 3 tahap. Oke. Enggak sekali ketemu, enggak. Setiap tahap itu pasti ada penemuan baru. Kalau mengenai mungkin angka tahunnya yang menjadi patokan bahwa situs Murawan ini adalah peninggalan Majapahit dan lain-lain, itu berdasarkan apa? Kalau Balar itu kan itu dari benda yang ada. Kalau Balar memang Majapahit, soalnya
salah satu umpak yang di situs Ngurawan sendiri itu ada tahun angka sakanya itu 1320. Oke, berarti Eranya kan era udah Majapahit. berarti kemungkinan bisa disimpulkan kalau situs Ngurawan ini juga Untuk situs semasa- Ngurawan itu semasa- 3 sesi periode masa. ada Erlangga Mulai iya masuk. sebelum Majapahit mungkin Sebelum Erlangga Majapahit dulu. kan Singosari dulu. Iya, Singasari. Terus Kadiri Oh, Kadiri juga. dia masuk. Tiga periode sesi masa. Berarti di sini juga ditemukan Linggayoni, Pak. Iya. Ada Linggayoninya. Untuk arca mungkin ada. Arca di depan masjid sektor 1 itu ada arcanya Parwati. Terus umpaknya 3 plus umpak itu yang ada tahun saganya, terus yang satu Linggayoni di dalam di belakang masih di area makam. Kalau ada Parwati mungkin memang ditemukan Linggayoni juga selaras karena kan perwujudan dari simbol dari Linggayoni ya, Siwa dan Parwati. Berarti kalau sekarang respon pemerintah atas adanya situs Ngurawan ini bagaimana? Gimana untuk Penanganannya mungkin? seingat saya itu yang dari Pemda itu gimana ya, untuk situsnya itu belum ada pergerakan gimana, belum ada itu, Belum ada tindak lanjut. untuk ranah kedepannya itu untuk belum lah, untuk setahun ini selesai ekskavasi belum ada Pemda yang kesini. Belum ada tindak lanjut tapi sudah dinyatakan sebagai cagar budaya kan gitu. Kalau CB benda cagar budaya sudah. Untuk mengenai benda-benda peninggalan yang ada di sekitar sini nanti akan saya videokan satu persatu gitu kenapa-napa nih Bapak. Mungkin ada tambahan lagi pesan atau apa? Kalau sampun Sampun. enten. Ya paling mungkin nek wonten ekskavasi malih. Oke. Jadi ini total untuk perawatan dari panjenengan ya. Nggih. Untuk perawatan situs Daton situs Ngurawan sini saya. Kok dinamakan kok dinamakan Kedaton apa mungkin dulu karena ini memang sebuah pusat kerajaan nih. Kurang tahu Mbak untuk pastinya untuk kerajaannya di sini area Kedaton atau enggaknya itu kurang begitu paham. Tapi mulai dari nenek moyang saya dulu area tanah yang di sini nih itu kalau disebut di Dusun Ngurawan sini itu Kedaton. Oke. Bilangnya gitu. Karena memang kalau penamaan Kedaton dalam sejarah itu bisa jadi sebuah pusatnya, kerajaannya. Mungkin bisa. Jadi bisa diambil kesimpulan jika situs Ngurawan ini kalau berpijak dari angka tahun ditemukannya upak pada 1320 atau kita 1398 Masehi ya Pak. Yeah. Itu pada masa Majapahit dengan pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun Yeah. segitu ya Pak. Kalau lebih tua Saka ya daripada Mas. Oke, Saka. Iya. Sakanya tuh 1320, Masehinya 1398 ditambah Tambah 20. Jadi 78. Oke, tambah 78. Yang dulu.
ompaknya yang saka itu besar nggih Pak? Besar. Kalau bulatnya hampir Diameternya diameter, bulatnya itu hampir 2 meter lebih. Besar. besar. Iya. Jadi pernah diteliti oleh tim arkeologi Yogyakarta dan menyatakan kalau situs Ngurawan sebagai pemukiman masa klasik karena banyak ditemukan tempayan, tembikar piring, kendi, dan itu menunjukkan kekhasan Majapahit. Iya. Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan obrolan wawancara saya dengan Bapak Gatot dan Pak Ruri. Iya. Bapak Ruri sebagai juru pelihara situs Ngurawan. Untuk video-video selanjutnya akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih. Situs Ngurawan berada di Desa Wurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Penduduk Dusun Ngurawan mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Dalam aktivitas kesehariannya, warga sering menemukan berbagai jenis benda purbakala. Bahkan di dusun ini batu kuno berukuran besar terlihat banyak berserakan. Hal ini merupakan bukti bahwa Dusun Ngurawan adalah sebuah dusun tua dan pusat peradaban pada masa kerajaan dahulu kala. Dari beberapa peneliti dan berbagai sumber sejarah yang ada menegaskan bahwa Dusun Ngurawan adalah pusat kerajaan gelang-gelang Ibumi Ngurawan di masa Singhasari dan Kadipaten Gegelang di masa kerajaan Majapahit. Nama Ngurawan dikaitkan dengan Wurawan, yakni pusat kerajaan gelang-gelang pada masa pemerintahan Sri Jaya Katwang seperti yang tertulis dalam Prasasti Mula Malurung berangkat tahun 1177 pada tahun 2014, 2016, dan 2017 dilakukan ekskavasi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Berdasarkan hasil ekskavasi yang didukung oleh survei arkeologi, diperoleh pemahaman bahwa situs Ngurawan diduga situs pemukiman masa klasik, yaitu masa Majapahit abad 14-15 Masehi. Dominasi fragmen temuan tembikar dalam bentuk wadah piring, mangkok, tempayan, kendi memperlihatkan ciri khas periode Majapahit. Data artefaktual berupa fragmen beberapa keramik asing berbahan stoneware dari dinasti Ming. Temuan lain yang mengacu pada indikasi pemukiman adalah adanya struktur bata yang jelas membentuk suatu bangunan berdinding. Selain itu, tinggalan berbahan batuan seperti pipisan, gandi, gasing, dan beberapa fragmen berbentuk figurin atau arca. Di situs Ngurawan ditemukan 4 figurin terakota dalam kondisi yang tidak utuh lagi. Dan juga terdapat bahan logam seperti mata cangkul dan terak logam. Terdapat celupak dari bahan tembikar yang biasa digunakan untuk penerangan. Berdasarkan temuan-temuan seperti yang telah disebutkan menunjukkan indikasi tentang suatu pemukiman yang pernah ada di lokasi situs Ngurawan. Situs Ngurawan. Tinggalan di situs Ngurawan tidak hanya terletak di Dusun Ngurawan, namun juga tersebar di beberapa dusun maupun desa di sekelilingnya. Tinggalan arkeologi lainnya berupa arca, yoni, umpak, bata merah maupun struktur bata. Tepat di depan Masjid Ngurawan ditemukan beberapa peninggalan. Terdapat arca tokoh wanita dengan bagian wajah arca yang telah rusak parah. Arca berbahan batu andesit mempunyai dimensi panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 110 cm. Di sebelahnya terdapat umpak berhias dengan penampang berukuran 19 x 19 cm dengan tinggi 33 cm, serta tonjolan yang mempunyai hiasan. Yang paling menarik perhatian adalah terdapat umpak dengan angka tahun 1320 Saka atau 1398 Masehi.
Umpak tersebut berbahan andesit dengan mempunyai tebal 51 cm, diameter lubang 95 cm, dan tebal tepian 9 cm. Temuan lain berada di belakang masjid terdapat yoni yang berada di tengah-tengah pemakaman desa. Yoni berbahan andesit dengan kondisi utuh dengan penampang berukuran 59 x 59 cm dan tinggi 19 cm serta panjang cerat 31 cm dan tebal cerat 23 cm. Sekarang, hampir semua temuan di situs Ngurawan disimpan di Gria Pelestarian dan Penyelamatan Cagar Budaya di Desa Ngurawan. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita berada di depan pintu ambang masuk ke situs Ngurawan. Nah, setelah kita menelisik asik benda klasik di situs Ngurawan, maka kita sudah di penghujung video. Nah, dapat disimpulkan kalau situs Ngurawan ini hidup di beberapa periode kerajaan, mulai dari kerajaan Daha, Airlangga hingga Majapahit. Bahkan ada yang menyebutkan kalau di situ adalah bentuk pusat pemerintahan desa kerajaan Gelang-Gelang di Madiun. Nah, jangan lupa untuk kita selalu melestarikan situs-situs di Indonesia, karena itu adalah kekayaan Nusantara yang sangat besar dan kaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.